demokrasi itu? Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Dan mengapa Indonesia harus mengalami berbagai pergantian jenis demokrasi? Mari kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratein yang berarti pemerintahan. Maka, demokrasi mengandung arti pemerintahan oleh rakyat. Berarti rakyatlah yang berkuasa. Atau dalam bahasa Inggris disebut government of rule by the people, yang kemudian lebih dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu demokrasi yang bersumber dari Pancasila sebagai sarana untuk mencapai tujuan bangsa yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rakyat berhak ikut serta secara efektif dengan turut serta dalam menentukan pimpinan nasional yang akan melaksanakan pembangunan yang ada di Indonesia. Setelah memahami arti dari demokrasi, sekarang saya akan jelaskan tentang pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama biasa dikenal dengan demokrasi parlementer, yakni sejak tahun 1945 sampai dengan 1959. Adapun karakteristik demokrasi parlementer yaitu, yang pertama, pada demokrasi ini lebih menonjolkan peran parlemen dan partai-partai. Kemudian yang kedua, adanya keberagaman anggota parlemen, yakni agamis, komunis, nasionalis, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi. Mengapa demikian? Sebab semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya, mari kita bedah tentang kelemahan demokrasi parlementer. Mengapa demokrasi ini gagal? Apa alasannya? Sebab yang pertama, partai politik lebih mendominasi. Kemudian yang kedua, landasan sosial ekonomi di Indonesia pada saat itu masih sangat lemah. Dan yang ketiga, tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS tahun 1950. Oleh sebab itu, Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Yang isinya, pertama, perintah untuk membubarkan konstituante. Yang kedua, kembalinya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, kita akan bahas periode kedua, masa demokrasi terpimpin, yakni mulai tahun 1959 sampai dengan 1965. Adapun karakteristik dari demokrasi terpimpin adalah, yang pertama, UUDS tahun 1950 tidak lagi diberlakukan dan digantikan dengan UUD tahun 1945. Yang kedua, Presiden Soekarno berupaya untuk menyeimbangkan antara kaum nasionalis, agamis, komunis, lalu muncul ideologi Nasakom. Kemudian yang ketiga, pada masa ini ditandai dengan satu, dominasi presiden, yang kedua, terbatasnya peran partai politik, dan yang terakhir, perkembangan kaum komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Selanjutnya, kita akan kupas tentang kelemahan demokrasi terpimpin yang berlaku di Indonesia. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain, yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian, kemudian Presiden mulai membentuk DPR-GR. Yang kedua, lemahnya jaminan HAM atau hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, terjadinya pemusatan kekuasaan atau sentralisasi kekuasaan. Kemudian yang keempat, terbatasnya peranan media massa atau pers. Dan yang terakhir, kebijakan politik luar negeri yang sudah memihak ke RRC atau Blok Timur. Nah, lalu masa demokrasi terpimpin ini berakhir dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI. Nah, selanjutnya kita akan bahas periode ketiga, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru, yakni sejak tahun 1966 sampai dengan 1998. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru ini biasa dikenal dengan demokrasi Pancasila Orde Baru. Nah, karakteristik demokrasi Pancasila era Orde Baru ini yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Yang kedua, Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan juga konsekuen.
Nah, selanjutnya kita akan kupas tentang kelemahan demokrasi ini. Yang pertama, pada praktik demokrasi di masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik saja, sebab dalam praktiknya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, dikenal dengan dominasi Partai Golkar saat pemilu dan pelaksanaan pemilu jauh dari semangat demokratis. Kemudian yang ketiga, tidak ada rotasi kekuasaan, sebab Presiden Soeharto menjabat sampai dengan 32 tahun. Selanjutnya, rekrutmen politik bersifat tertutup. Dan yang terakhir, minimnya pengakuan hak asasi manusia. Masa demokrasi Orde Baru berakhir karena pada tahun 1997 krisis ekonomi Asia melanda Indonesia. Dan atas desakan seluruh masyarakat Indonesia, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, yang terakhir ini kita akan bahas tentang periode keempat pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi, yakni mulai tahun 1999 sampai dengan sekarang. Adapun karakteristik demokrasi Pancasila era reformasi ini, yang pertama adalah peran partai politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat lebih berkembang. Kemudian yang kedua, pemilu dilaksanakan pada tahun 2004 dan pilkada dimulai pada tahun 2005 untuk memilih gubernur. Kemudian yang ketiga, adanya pergantian kekuasaan pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah. Dan yang keempat, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan dilakukan secara terbuka. Dan yang terakhir, masyarakat terjamin haknya seperti kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Nah, mari kita kupas tentang kelemahan demokrasi era reformasi. Banyaknya kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat dan lebih mengarah pada pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik, maka bisa dibilang bahwa model demokrasi era reformasi ini belum mendasarkan pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, sekian video dari saya. Semoga materi ini bisa berguna bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.